di Thailand Dan juga Duterte gitu ya. itu kan kalau penggantinya itu bukan anaknya, dia pasti udah masuk penjara tuh. Dia kan melakukan pelanggaran HAM, melakukan macam-macam. Kalau dalam wayang ada lagi. Kalau Pak Jokowi mungkin lebih paham antara Kumbakarna sama Wibisana itu mana yang benar, mana yang salah. Itu gimana tuh Mas? Bobi sama Gibran terpilih Karena anak presiden karena dan anak mantu dan presiden. mantu, tapi approval rating kepada Pak Jokowi tetap tinggi. Iya. Kenapa kok sekarang jadi masalah? Kalau ngelihat Solo kan emang berubah. Honestly speaking, Iya. ya Solo berubah. Oh, iya. Ya, Solo lebih enak sekarang buat turis. Jalan-jalan barunya Segala banyak ya, Mbak. macam dan tujuannya. Tapi setidaknya yang menarik ini adalah Gibran ini mencetak sejarah. Gibran mencetak sejarah. BHM. Tapi kita masuk ke part berikutnya ya. Ini mengenai tadi bicara legasi Pak Jokowi. Buat kalangan kelompok pro demokrasi, kelas menengah, berpendidikan tentu ini punya dampak. Tapi gue ingat BHM dulu kita pernah diskusi bahwa sejarah itu milik para pemenang. Legacy yang kita anggap buruk mungkin kalau yang menang itu berkata lain mungkin akan ada hal yang lain. Ini kan bicara mengenai Pak Jokowi yang dianggap akan meninggalkan tinta hitam dalam demokrasi gitu. Tinta BHM hitam atau tinta emas? nah tergantung waktunya. Iya, tergantung buat yang mungkin ya, kan tergantung sejarawan nih. Nggak hanya pemenang, tapi juga waktu. Saya kasih contoh ya, waktu saya masih SMP lah, mungkin itu kalau kita lihat Monas itu kan narasinya itu program mercusuar. Zaman Bung Karno rakyat lagi miskin, malah bikin program mercusuar gitu kan. Tapi kalau anak sekarang kan, untung ada Monas, GBK. ya kan, ada GBK. zaman itu Soekarno juga dianggap mercusuar. GBK. Habibie lihat, Habibie waktu zaman Sawat. itu, wah dianggap sebagai pemborosan, big spider. Coba sekarang generasi sekarang ingat Habibie, ingatnya positif loh. Habibie Ainun. Yang setia, romansa yang ini. Jadi ada waktunya juga lah gitu. Dulu Bung Karno kan yang diingetnya Bung Karno tuh istrinya banyak, ekonomi hancur baru, terus sekarang semuanya ngutip Bung Karno. Sekarang dirikan patung Bung Karno di mana-mana. Coba. Ya kan? Sampai ada yang udah mendirikan gede tapi ternyata nggak dapat tiket. Tapi yang paling gampang menurut saya, paling gampang tuh kalau menurut saya ini deh, kita lihat, kita dulu reformasi itu ikut dari Afrika Selatan ke Filipina ke Indonesia. Ya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di Filipina. Di Filipina anaknya Marcos yang dulu yang paling dimusuhi, rejim paling musuhi, terpilih jadi presiden, ya kan? Dan wakilnya adalah anaknya Duterte. Anaknya Duterte. Agak mirip-mirip ya ternyata. Ya, kalau ini mantunya kan? Kan saya rasa kan kalau di Filipina Prabowo kan mantunya mantan mantu. Tapi udah pernah menjadi lagi. Keluarga cedera, udah dekat lagi. Kita ngelihat dari postingan Barakallah Ki Umri di IG-nya. Dan kemudian cawapres fakta. Unik udah gitu cawapresnya anaknya mantan penguasa. Nah, jadi kan Mas Gibran anaknya Jokowi. Kan di Filipina kan Sara Duterte juga disiapin untuk menggantikan kalau nanti 6 tahun cuma satu periode soalnya kan. Kalau di Filipina kan 6 tahun dan tapi cuma satu. Di Thailand dan juga Duterte gitu, itu kan kalau penggantinya itu bukan anaknya, dia pasti udah masuk penjara tuh. Dia kan melakukan pelanggaran HAM, melakukan macam-macam. Menembak-nembakin itu. Orang. Jadi lagi-lagi sejarah itu memang dituliskan dan dan bisa menginspirasi. Iya. Tapi memang bener gak sih maksudnya dalam konteks sekarang nih ya, bener bisa ya kalau dulu BHM pernah cerita, gue inget banget tuh BHM dulu lu pernah cerita di sini soal cerita Charles de Gaulle dengan Jenderal siapa Mas? Jenderal Piteng. BHM coba kasih overview lagi soal gimana de Gaulle dan Piteng Jadi kan dulu Marshal Piteng itu pahlawannya Perancis pada Perang Dunia Pertama ya. Sehingga dia jadi Marskal bintang 5. Nah, kemudian ketika Nazi nyerbu, dia kan ngancem, kamu ini nyerah atau saya hancurkan Paris seperti Warsawa. Warsawa itu kan hancur.
Nah, Piteng bilang ya udahlah daripada hancur kita selamatkan culture Prancis apa segala, kita nego aja, nyerah damai, dia jadi pimpinan Vichy namanya kan. Nah, De Gaulle, wah kita harus melawan terus, kabur dia kan ke Inggris, disidang, masa Brigjen lawan Marskal Piteng kan, disidang, dia insubordinasi. in absentia dihukum mati, in absentia. De Gaulle. De Gaulle. Tapi dia kabur, ternyata kemudian si ini bersama sekutu De Gaulle yang menang kan, dia jadi presiden. Nah, ketika itu sebalikan, Marshal Piteng dianggap sebagai pengkhianat, nyerah kepada Jerman, dihukum mati, divonis. Tapi pada menjelang akhirnya oleh De Gaulle dijadikan seumur hiduplah, jadi akhirnya. Nah itu kan menunjukkan tergantung kita lihatnya kepentingan mana. Tanpa Marshal Piteng kita nggak akan lihat Paris yang sekarang tuh, yang ada menara Eiffel, ada bangunan-bangunan indah, itu pasti sudah kita akan lihat Paris itu seperti Warsawa, kota yang jelek banget karena dibangun oleh Rusia setelah dihancurin oleh ini kan. Nah jadi sampai sekarang pun di Prancis masih ada perdebatan apakah Piteng itu pengkhianat atau De Gaulle yang berkhianat kan. Kalau dalam wayang ada lagi, kalau Pak Jokowi mungkin lebih paham antara Kumbakarna sama Wibisana itu mana yang benar, mana yang salah. Itu gimana tuh Mas? Nah, itu kan susah kan. Kalau Gus Dur jelas dia Kumbakarna. Pokoknya dia loyal, right or wrong my country, ya kan. Kalau Wibisana enggak, hati nurani saya. Kalau perlu saya kayak De Gaulle. Sebetulnya De Gaulle itu memilih Wibisana, dia mengasingkan diri dulu, balik lagi. Nah, tapi kan pada saat dia kabur mengasingkan, dia nggak nurut sama itu kan dia dianggap pengkhianat. Ya kan? Jadi itu akan jadi perdebatan panjang lah. Tapi kalau saya sih apapun kan, kalau beda pendapat boleh ya. Yang penting tuh jangan ada policy yang siapapun pemerintah berikutnya, janganlah kebijakan pemerintah sebelumnya itu apalagi yang disayangin oleh rejim sebelumnya itu dimangkrakkan. Karena itu uang kita. Ya kan ada kan di kita tuh ada nggak cuma di kita sih, tapi di kita terasa betul. Kalau ada perpindahan kekuasaan yang berubah, itu yang proyek yang paling disayangi oleh penguasa sebelumnya dimangkrakkan. Dia create lagi proyek baru. Ini gitu terus. Padahal ini proyek-proyek kan proyek milik kita gitu lah. Harusnya jangan mangkrakkan, tapi ya diperbaiki lah, oke. Walaupun saya lihat udah ada perbaikan sekarang, kalau lihat contoh MRT, sekarang penguasa kadang-kadang kalau proyeknya itu menyangkut kerjasama dengan luar negeri, namanya diganti. Jadi busway itu yang dimulai dari zamannya Pak Sutioso, setiap gubernur baru diganti namanya, ya kan? MRT juga berubah kan namanya, ya kan? Jadi ya mendingan gitulah kalau ubah warnanya, namanya silakan lah, karena Jaklingko ke apa gitu-gitu ya. Karena Shakespeare bilang kan what is in a name ya kan? Bahwa misalnya IKN itu tetap dibangun, bahwa tidak jadi ibu kota juga nggak apa-apa, tapi jangan dimangkrakin lah. Mungkin jadi istana Tampak Siring lah, kalau di Bali ada istana. Masa di Kalimantan nggak boleh ada istana ya kan, ada patungnya. Kalau di Bali ada patungnya Nyoman Nuarte, masa nggak boleh ada patungnya Nyoman Nuarte di Kalimantan? Harus optimistis dong. Oh iya harus. Itu jadi. Ya enggak, paling enggak kalau saya lihat sih, kalau saya lihat nih teman-teman birokrat ini, mereka kan nggak berani melawan secara langsung, tapi mereka udah bikin lah opsi kalau itu nggak ada jangan sampai mangkrak. Jadilah sesuatu kota baru. Sayang kita udah keluar uang begitu banyak. Ini juga kereta cepat nih problem kan. Kalau Faisal Basri bilang kita mesti subsidi 139 tahun ya. Nah, ini juga harus ada keberanian nanti apa. Tapi yang jelas kalau kereta api cepat di seluruh dunia nggak ada yang nggak disubsidi, itu satu, itu juga faktual. Dan yang kedua kan enggak loh, di Korea nggak disubsidi. Enggak, udah jadi yang tidak disubsidi itu Beijing, Shanghai. Sempat. Jadi karena itu trafficnya tinggi banget, oke banget ya. Cuman hampir semuanya tuh disubsidi. Bukan, kalau gitu bukan nggak disubsidi. Gini, biasanya itu yang namanya kayak kereta api, saat pembangunan relnya, pembangunan stasiunnya itu harus sunk cost.
Yang nggak boleh disubsidi itu operasionalnya. Jangan sampai setiap jalan harus namanya keluar uang. public transportation Ya. itu kan ya memang bukan untuk profit ya nomor Ya. satu ya, memang untuk memudahkan Ya. publik karena ada Ya. tujuan yang lainnya. Oke. Iya. Ini tapi kembali ke legacy tadi BHM. Tadi kan kita bicara sejarah itu tergantung siapa yang menang. Ya Soeharto dulu menganggap Soekarno itu pemboros, mungkin di masa akhirnya diktator. Tapi ketika rezim berganti, Soekarno menjadi idola yang diulu-ulukan gitu. Dan siapa yang menikmati, siapa yang menderita. Saya kasih contoh Candi Borobudur itu. Kalau generasi kita kan sekarang lihat Candi Borobudur itu bangga kan, kebanggaan kita seluruh dunia. Taman Mini Indonesia Indah. Ya. Dulu kita sebutnya Mrs. Teen 10%, persen. ya kan? Kacau. Ya kan? Iya. Sekarang malah direvitalisasi dan Iya. tapi kalau kita ke Jakarta ada tamu dari Iya. luar Jakarta Bawa atau dari situ luar ya. negeri mau Iya. dibawa kemana Iya. mau ke Jakarta Iya. ya di Bagus situ ya. kan. Tapi kan karena sekarang kita bagian menikmatinya. Iya. Tidak bagian Bukan. yang menderita. Borobudur ketika membangunnya rakyatnya kan sampai pada kabur Betul. karena banyak yang mati, banyak yang Oh. Atau mungkin Ya. dulu ketika Romusha misalnya tahun Iya. 42 45 kan di Dendels. situ ada ya. Bung Karno kan juga Ya waktu ada Romusha di pidato Thailand tuh segala ada macam. yang terkenal tuh jembatan Kwai, River Kwai sampai dibikin Itu yang film. bangun Romusha. Itu Romusha Romusha kita. korbannya mati, tapi kan setelah jadi tuh rel kereta ya dinikmati oleh Betul. orang-orang sekarang. ya. Jalan tol dalam kota zaman itu Mbak Tutut kalau bukan Mbak Iya, Tutut iya, nggak iya. bisa bangun tuh. Iya. Nah, apakah Pak Jokowi juga lagi-lagi Mbak Uni dan BHM ini bicara mengenai bagaimana sejarah itu ditulis gitu kan? Kalau kata presidennya pilihan di Vio, ini produser kita, dia bilang gini, I don't care what people say about me, I just care what historian write about me. Oh iya Nah, iya. Anies Baswedan. Nggak, tapi gini, Iya. meneruskan yang tadi. Ah, ah. Kalau Taman Mini misalnya, ketika kemudian Pak Habibie jadi presiden atau presiden berikutnya dimangkrakkan, lain tuh ceritanya, ya kan? Mm-mm. Atau Candi Borobudur itu kan sempat dimangkrakkan juga sih sebetulnya, tapi dibangun kembali oleh Ya Belanda, Jonggol kan dimangkrakkan ya. Ya, kan? kalau Kalau dimangkrakkan ibu kota baru zaman Iya. dulu kan Mbak ya, sempat kan ya? sayang kan Calon kalau ibu Calon ibu kota baru yang terus udah pesawatnya Habibie dimangkrakkan kan? ya. N250 itu Iya. kan sayang. Coba kalau N250 dulu nggak dimangkrakkan, Iya. mungkin kebanggaan kita tuh sekarang tuh Iya. N250 tuh. Nah, lagi-lagi kan ini kan artinya seorang pemimpin itu tidak hanya berpikir bagaimana mungkin ya tadi kalau bahasanya Mbak Udi menyelamatkan dan mengamankan diri dia secara keamanan misalnya, tapi juga mengamankan nama baik, legacy dan kira-kira sejarawan yang diberikan otoritas oleh negara ini menuliskan dia seperti apa gitu. Sebetulnya mungkin kalau bahwa orang ingin mengamankan keluarganya, Iya, legasinya itu wajar. Yang jadi persoalan di sini adalah cara Ya. yang ditempuh untuk bisa mengamankan, Ya. termasuk konflik bukan potensi udah terjadi konflik kepentingan yang Ya. besar Hmm. berkaitan dengan putusan MK yang Ya. notabene ketuanya itu adalah omnya Gibran. Jadi sebetulnya itu. Jadi Ya. ini belum itu pernah terjadi. caranya itu Nah. tidak menembus azas kepatutan lah. Nah, Iya. gini BHM tadi cerita. Jadi kayak Petruk jadi raja kesannya. Iya, Harus BHM diakui. tadi cerita apa namanya The Gaulle dengan Marskal siapa? Marshal Piteng gitu kan. Ya yang menang De Gaulle, yang menciptakan dan menuliskan sejarah ya De Gaulle. Ya. Gitu kan. Nah, dalam konteks ini tadi kan diragukan Mbak Uni bilang ini ada konflik kepentingan. BM bilang ini ada legacy demokrasi yang mungkin ada noda di situ. Tapi kalau kembali misalnya Pak Jokowi diberikan wewenang kesempatan untuk berkuasa ataupun Pak Jokowi dengan penerusnya yang sesuai dengan apa mau Pak Jokowi, apakah memang sejarah itu bisa dibikin atau diciptakan seperti zaman waktu itu BHM, kebenaran tunggal dan saya- kebenaran yang sahih. Nah, menurut Menurut saya tuh negara. sebetulnya yang bagus tuh kayak di Amerika ya. Semua presiden itu kalau di kita kan dikasih rumah. Kalau di Amerika tuh dikasih untuk bikin museum legacy dia. Presidential Library Ya, ya. library ya. PSB Nah, kan kita betul. lihat ya. Presiden Carter kan sebagai presiden gagal sebetulnya dia. Tapi karena kegiatan dia sesudah jadi presiden nggak jadi presiden lagi, dia
membantu perdamaian seluruh dunia, legasinya malah jauh lebih bagus daripada ketika dia jadi presiden gitu loh. Jadi Pak Jokowi ini menurut saya juga banyak kok pilihan legacy yang tidak harus melanggar asas-asas kepatutan, tidak harus katakanlah apa. Ya itu di bagian itu kan yang para sokol maklumat Juanda itu kan yang kecewa kan. Kok di ujungnya seperti itu ya, tapi apa yang ada dalam kepala Pak Jokowi dan mungkin Ibu Iriana juga ya, yang ingin melihat bahwa anak-anaknya dan keluarganya itu terproteksi dan legasinya tetap jalan, jadi nggak nyambung dengan etika ini ya. Ini kan bicara soal etika ya. Pantas yang makanya Gibran selalu mengatakan, lah kan saya dipilih langsung sama rakyat. Beda lah sama kayak Tutut dulu yang dipilih jadi menteri karena bapaknya. Tapi ini kan rakyat memilih gitu. Kalau salahnya di mana? Kalau memang saya dianggap nggak layak ya rakyat nggak akan memilih. Itu sama seperti Titi ya, di Jogja dipilih jadi anggota DPR ya, kita nggak bisa ngomong. Ya meskipun dia running pada saat bapaknya atau mertuanya, enggak, ini Pak Jokowi running pada saat beda kalau Titi kan udah bapaknya udah ada. Tapi bahkan kalau misalnya kita lihat gitu ya, apa yang terjadi di Makassar gitu ya, dinastinya misalnya Limpo, penguasa Pak JK lah waktu api cicu lah, waktu pilkada kota Makassar melawan kota kosong, itu kan ya rakyat pun bisa melakukan punishment kan. Kalau disediain kota kosongnya. Nah kota kosong kan disediain dan menang. Ya dalam hal itu. Tapi dalam pemilihan presiden kan kita nggak sediain tolak ini kosong. Nah maksud bener juga. Tapi kan bisa memilih dengan memilih calon yang lain kan. Itu kan hukuman yang setimpal dibanding kota kosong. Kalau ada calon yang bagus. Tapi at least waktu itu kan pilkada kota Makassar itu kan waktu itu dinasti kan. Itu keluarga Pak JK kalau nggak salah ya. BM ya? Enggak, keluarga Pak JK, keluarga Pak Aksa kalau nggak salah ya. Pokoknya ada elit sana ya. Elit grup lah ya. Artinya memang kebalikan. Justru elitnya yang marah. Jadi elitnya yang mengorganize kampanye buat Nah, tapi sebetulnya gini, hampir di semua daerah di Indonesia itu ada politik dinasti. Dulu kita kalau di media selalu nulisnya atut ya. Padahal sebetulnya hampir semuanya udah seperti itu ya. Ada yang katanya di Bupati Kediri kalau nggak salah Pak Sutrisno atau apa gitu. Dalam pilkada istri pertama versus istri kedua masih ingat kan waktu itu ya. Hampir semuanya seperti itu. Jadi sebetulnya kembali ke soal Gibran ini, makanya benar tadi yang disampaikan, Bobi sama Gibran terpilih karena anak presiden dan mantu presiden. Tapi approval rating kepada Pak Jokowi tetap tinggi. Kenapa kok sekarang jadi masalah? Ya karena putusan MK. Jadi karena cara untuk membuka peluang itu konflik of interest-nya tinggi. Bikin orang sakit perut lah. Keterlaluan dianggapnya. Meskipun kalau kita bicara mengenai hak asasi kan, atau bicara mengenai substansinya bisa. Mungkin ini juga baik juga sebenarnya. Soal kan, asas kepatutan. Tapi kan memang kalau menurut saya memang itu sebabnya negara kita tuh bermasalah dengan korupsi. Karena budaya kita tuh belum terlalu mengenal benturan kepentingan. Malahan kalau orang berkuasa itu sanak saudara, teman dekatnya harus kebagian, kalau enggak dianggap sombong, benar kan? Di semua budaya kita kan begitu. Padahal kan enggak, harusnya harus ada benturan kepentingan dia. Ini. BAM dalam negara-negara demokrasi yang modern, gimana sih politik dinasti ini bekerja dan memperoleh kekuasaannya gitu? Kalau dalam konteks bicara mengenai kepatutan, kelayakan. Amerika kan dinasti. Coba itu senator dari satu daerah pemilihan itu biasanya turun-temurun loh. JFK, keluarga Kennedy itu satu keluarga, ya kan? Kalau sejarah demokrasi terutama di Barat, mengapa ada bicameral? Itu di awal-awal demokrasi itu kan ada problem antara massa publik dengan elit yang biasanya para bangsawan. Makanya di Inggris kita sebut House of Lords dengan the Common. Karena dulu itu kalau tidak ada kompromi antara para bangsawan elit ini dengan publik yang luas, nggak jadi tuh ke barang ya kan. Jadi udahlah kalau gitu. Di Inggris dulu yang namanya House of Lords itu hanya untuk bangsawan, supaya bangsawan punya masih punya inilah kekuasaan. Nah di
di lower court ini ya ini yang penduduk biasa gitu. Rakyat-rakyat. Walaupun dalam perjalanannya kemudian lama-lama House of Lords ini mulai dipilih senator ya gitu. Dulunya ya karena gini, ketika pertama didirikan itu kan kalau bangsawan-bangsawan ini tidak ikut, kan nggak semua bangsawan seperti Sultan Hamengkubuwono IX kan. Mereka kan kalau kehilangan kekuasaannya juga nggak mau gitu. Maka ada kompromi. Nah, tapi dalam perjalanannya lama-lama Senat atau House of Lords ini dipilih juga, nggak apa di antara mereka lagi. Nah, kita tuh kan maunya langsung, ya. Tapi lama-lama berubah. Yang namanya Senat itu mewakili daerah yang besar, sedangkan yang ini mewakili distrik kan. Nggak, di negara lain mewakili lihat aja. penduduk, yang bawah itu mewakili penduduk, yang atas itu mewakili wilayah. Artinya konsep In demokrasi itu India. selalu ada check and India balances. kan juga Ya. ada turun Negara temurun bagian. karena Oh, iya. udah terlanjur punya nama sama seperti Punya brand punya ya. brand Soekarno sehingga turunan. India sama, Pakistan, ya kan? Bangladesh lebih jelas. Bangladesh. Corazon Aquino memimpin karena legacy dari suaminya Ya. yang menjadi korban Cory Aquino, iya. Jadi sebetulnya kita bukan satu-satunya, banyak sekali. Tapi mungkin saya nggak tahu ya, kalau di Amerika saya ngeliat itu perjuangan untuk menjadi seorang senator Iya itu tuh benar-benar yang Jadi lebih artinya sulit lah kayaknya iya, ya. Kalau Lebih jadi artinya sulit, itu Mas. menguntungkan tapi nggak menjamin nggak gitu loh. menjamin Iya, gitu. iya. Jadi dia menjadi Iya. nilai tambah tapi nggak selalu menjamin. Nah. Jadi benar-benar bergantung kepada kinerja dari yang bersangkutan. Nah, sekarang menyangkut Gibran, kita ngomongin Gibran ya. Kalau ngelihat Solo kan emang berubah. Honestly speaking, Iya, iya, iya. ya Solo berubah. Oh, iya, iya. Ya, Solo lebih enak sekarang buat turis. Jalan-jalan barunya Segala banyak ya, Mbak. macam dan tujuannya. Cuman orang yang mengkritik Gibran mengatakan, iya, tapi ada artikel media juga. Iya, tapi semua pembangunan itu banyak dibantu oleh Pemerintah program pusat. dari pusat. Karena apa? Karena anaknya presiden. Tapi bahwa Solo berubah, iya. Dan juga bisnisnya sukses juga karena anaknya presiden. Nah, Coba jadi- kalau dia bukan anak presiden, bisnisnya nggak. Iya. Nah, Tapi untuk kemaslahatannya tetap tadi ujungnya berubah. berubah kan Makanya tadi. siapa Ini yang penting penting kan bicara dibandingkan- maslahat kan. Dibandingkan dengan Medan. Suka mancing-mancing nih kadang-kadang. Medan Loh. gimana? Medan gimana? Medan menurut gue biasa aja, nggak ada perubahan. Karena mantu Bahkan ada soalnya. kontroversi soal lampu jalanan itu kan. Iya ya. Lu sebagai anak Medan nggak ini, Mbak? Lu Tanya sama orang Medan deh. Nggak, Tanya sama jurnalis makanya saya tuh Medan. bilang ya, sebetulnya AHY itu salah dulu kalau dia jadi bupati Pacitan aja dulu pasti sukses. Iya. Ya. Tapi Pasti bisa punya orang brand. bisa percaya lah ya. Iya, Tapi iya. anyway, sudah terlambat dibalap oleh Gibran. Iya, iya. Tapi ya itu kenyataan ya kan. Itu kenyataan Iya. sejarah. Jadi makanya gue Bahkan di Puan Twitter aja bilang, dibalap. makanya gue bilang luar biasa Gibran ini Betul. mencetak sejarah Nah, sekali. Kalau bisa dibilang misalnya kan ini ada asumsi aja deh. Kelompok para penulis sejarah misalnya tadi yang udah membuat maklumat itu bilang ini ada backsliding of democracy macam-macam lah. Tapi nanti jika misalnya menang dan lagi-lagi kembali ke tesis awal bahwa sejarah adalah milik para pemenang gitu. Dan bisa berulang. Makanya Apa yang mungkin akan ditorehkan? jangan Apakah terlalu cinta lah sama Iya. politis. Iya. Jangan udahlah. Masa nggak kapok-kapok kayak keledai yang masuk Iya. ke lubang 2 kali. Nggak kapok-kapok ya udah dipuji gila-gila, Iya. dianggap berbeda, dianggap apa segala macam. Ternyata kayak begini. Makanya dari kita lihat kebijakannya, jangan lihat jangan ngeliat jangan jatuh persoalan. cinta pada orangnya. Nah, Bah, mungkin tuh. nggak misalnya nanti ya sejarahnya jadi berbalik. Justru malah ini dianggap karena lagi-lagi Ya. sejarah milik para pemenang bahwa Kamu sejarah lah yang menuliskan bahwa Tergantung siapa yang menang di 2024. ya misalnya nih Pak Jokowi kan dianggap mak- backsliding mak- nih. mak- Terus kemudian Prabowo Gibran menang misalnya. Ya. Kan tadi tesis awal sejarah Tetap milik dianggap para bagus. pemenang. Tetap Apakah nanti bisa omongan-omongan atau pemikiran-pikiran yang buruk tentang backsliding of democracy itu bisa berbalik dengan kenyataan itu kemenangan tadi? tergantung kalau ini bukannya menginspirasi ya. Ya, ya, ya. Tapi kalau di Filipina yang terjadi kan kemarin si Sara Duterte
Wapres yang notabene merangkap portofolio Menteri Pendidikan kemudian menulis ulang buku-buku sejarah di buku-buku pendidikan. Gimana coba? Gue pengen denger ceritanya nih. Coba terjadi. Coba kasih cerita ini deh. Loh, sebetulnya sebagai teman Maria Ressa kan, sahabat. loh, kita kan diberitakan secara luas, waktu mereka menang Ini ada Bongbong dan Duterte. dengan brainwashing Gen Z di TikTok. Dia mengatakan bahwa zaman bapak gue berkuasa, dia nggak bilang bapak gue diktator, membunuh orang dan segala macam, tapi membangun ini. Lalu ada yang sangat viral yang itu menjadi tulisan utama di majalah Time, kisah seorang anak muda, kalau saya nggak salah namanya Toledo atau apa, dia bukan tim sukses, bukan apapun, anak muda, dia nonton klip di TikTok video wawancara obrolan si Bongbong Marcos dengan Juan Ponce Enrile, jenderal yang senator yang dekat banget sama Marcos senior, Menteri Pertahanan malah. Di situ dia mengatakan, si Juan Ponce Enrile mengatakan bahwa di era Marcos, era saya dulu, itu negara dalam keadaan kondisi stabil, ya kan? Jadi si anak muda yang bukan tim sukses ini nonton itu, dia bilang di wawancara di Time itu, saya nggak tahu apakah yang diomongin itu benar atau enggak, zaman itu gue belum lahir kan, tapi dia kan hidup jauh di zaman itu pada saat, jadi Juan Ponce ini kan hidup di zaman itu, artinya ya dia percaya karena ini orang yang hidup di zaman itu mengatakan bahwa tuh di era itu kondisi ekonomi stabil kayak Orde Baru di kita lah, ya kan. Nah, itulah cara si Bongbong ini untuk mempengaruhi, bikin narasi ya kepada si anak-anak Gen Z yang belum lahir ini lewat TikTok. Makanya kan disebut pemilu Filipina itu menjadi salah satu pemicu terjadinya revolusi lewat TikTok. Maka 2024 adalah TikTok election di seluruh dunia, dan saya rasa termasuk Indonesia ya. TikTok Shop di nah TikTok election. Nah, habis itu begitu terpilih, dengan sistematis Sara Duterte mengambil portofolio Menteri Pendidikan supaya dia bisa mengontrol narasi di buku-buku pendidikan untuk memastikan bahwa yang jelek-jelek dari Marcos senior dan bapaknya itu tidak Rodrigo ada. Duterte. Nah, jadi ini kan bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Dan sudah dilakukan kan, ketika kita masih kecil dulu kan dibikin sejarah film Gestapo B30S, versi Nugroho Noto Susanto. Iya kan, versi yang penguasa. Nih, sekarang juga dilakukan Putin, dia yang ini ubah buku sejarah tentang Ukraina yang diajarin di anak-anak. Paling gampang kan itu anak muda nih, karena mereka nggak tahu, belum lahir, dan itu bisa upaya untuk shaping the public opinion yang sangat-sangat massal, sistematis, terstruktur, sistematis, masif ya lewat buku-buku. Sekarang, tapi sekarang kan buku udah nggak begitu relevan kan dalam demokratisasi digital ini. Ya, makanya sebetulnya kan kalau yang benar harusnya pendidikan sekarang tuh bikin orang bisa berpikir kritis ya. Critical thinking. Yang kamu baca, yang diomongin guru tuh selalu bisa dipertanyakan. Kalau ini kalau nggak begitu ya susah. Ya, tapi sama pakai TikTok. Ya. Iya. Ya, itu media literasi. Kenapa ini kita udah kepanjangan ngomongnya? Enggak. Kita masih tinggal 5 menit lagi lah, 5 menit lagi. Kita bicara ini lagi-lagi soalnya aku bilang, aku tuh berpikir gini, Mbak. Aku jadi inget lagi waktu itu bukan. Aku mau ngomong yang kamu sejarah. Apa? Kalau kita baca sejarah-sejarah ilmiah ya tentang presiden-presiden di Amerika, itu dinasti itu jelek semua. Umumnya yang dinasti itu presiden yang anaknya presiden tuh prestasinya parah-parah. Tapi even George Bush senior junior dapat 2 periode loh. Iya, tapi itu kan 2 periode gara-gara apa? Twin Tower. Nah, tapi kan dia sekarang namanya jelek. Presiden Bush itu sebagai orang yang melakukan serangan ke Irak secara ilegal kan kalau dalam hukum internasional. Nah, jadi ya begitulah. Ya, sejarah tuh tidak sepenuhnya milik para pemenang ya. Berarti Aku belum mencari-cari di Google contoh presiden, anak-anaknya presiden yang berhasil gitu loh. Yang jadi presiden
karena Justin- anaknya presiden dan Justin berhasil. Aung San Justin Suu Kyi juga anaknya Justin Trudeau aja dikritik habis Ya. kalau ngelihat tab mention di Yo, media sekarang sosialnya Trudeau Justin hancur-hancuran. hancur banget ya Ya. kan. Terus Jadi- itu yang anaknya Kim apa ya di Korea itu malah di demo kan jatuh. Iya, iya. Terus ya, Yang perempuan ya, BM. ya yang perempuan itu belum pernah kita lihat. Ya Mega aja belum salah satu periode kalah di pemilu berikutnya ya kan. Iya, iya. Ya, Jadi kalah menang langsung. itu belum tentu ini juga ya. Tetap lagi-lagi ya, legacy yang bisa dinikmati meskipun lu tadi merebut digital dan merubah buku pelajaran, Ya. tapi itu nggak akan ada artinya kalau memang Tapi kan belum. Ini Belum kan selesai. belum selesai. Ah, So far apa namanya bahkan Marcos yang sekarang mungkin karena dia tidak mengambil stance yang sekeras Duterte, dianggap slightly much better Ya. dibandingkan dengan Duterte. Duterte ya. Tapi Ya. kan ini kan baru 2 tahun ya. Ya. Kita masih ada 4 tahun, jadi ya kita mungkin diskusi kita belum bisa terlalu jauh ngomongin gimana nanti Iya. Prabowo atau Gibran atau siapapun yang menang ya, ada 3 pasangan. Tapi setidaknya yang menarik ini adalah Gibran ini mencetak sejarah. Gibran mencetak sejarah, perkara sejarah yang dia mencetak lewat pola seperti apa kita nggak tahu. Ya jalannya masih panjang. Walaupun saya pribadi sih ngelihat Gibran tuh wayang aja. Wayang dari bapaknya aja. oh gitu. Ya kan segala suksesnya itu karena bapaknya presiden lah. Kalau bapaknya bukan presiden, Meskipun dia kalau diwawancara termasuk ke saya lo mengatakan bapak saya bukan role model saya kan gitu Iya. kan. Iya. Dan masih ingat waktu 2014 waktu Pak Jokowi mau dilantik ya. jadi presiden kan Mas Gibran keluar tuh kayak kali pertama Nggak deh itu tertarik ya. politik ya. Terus yang wah saya mana nih yang bilang saya anak haram apa katanya gitu kan gara-gara gak pernah ikut kampanye. Ada tuh videonya lucu juga Mas Gibran zaman dulu tuh. Gayanya Agak beda jadi dia nggak mau dianggap gayanya sementara kan emang agak kalau beda ya. ya kalau Kaisang kan dari awal good boy kan. Iya. Good boy, idola, apa sering tampil di vlognya Pak Jokowi. Iya. Kalau Mbak Ayang memang relatively lebih Low profile. gitu kan. Jadi memang ya ini memang game yang mengagetkan semua sih Mbak ya. Mengagetkan kita semua dan we'll Nggak see lah. mengagetkannya dari sisi apa? Saya kalau buat saya Nggak nggak kaget. kaget. Tapi mengagetkannya adalah Kagetnya Pak- waktu mencalonkan dulu kan. Karena Pak Jokowi sebelumnya bilang udah anak-anak saya nggak akan. kaya. Nah, Tapi sesudah itu iya. sejak Iya. itu harusnya Ah, jangan dipercaya omongannya Iya, Pak iya, Jokowi. iya. Mbak dan Mas, gimana Pak Jokowi bisa pulih dari tadi ketidaksinkronan lah antara apa yang mungkin beliau pernah ungkapkan dengan apa yang mungkin Pak beliau Jokowi nggak katakan peduli beliau untuk lakukan. pulih atau enggak? Nggak, kan pulih sama ini misalnya nih dianggap anak saya kan waktu itu Mas Gibran Pak Jokowi bilang anak-anak saya kan bisnis aja, entrepreneur. Tapi ketika Mas Gibran dan Bang Bobi maju kan ya Pak Jokowi tetap sempat dikritik tapi kan pulih lagi. Orang tetap memuja. Ada waktunya Pak Jokowi undang-undang KPK, Ya, reformasi di korupsi waktu Hancur, itu, ya. gede-gedean demonstrasinya. Omnibus Law. Dan ketemu waktu itu kan Pak Mas GM apa segala macam Pak Butet, orang-orang yang menandatangani maklum waktu itu bertemu Juanda dengan itu, presiden dan beliau keluar bilang katanya presiden mungkin akan mengeluarkan Perpu. Iya betul. Tapi kan enggak juga. Tapi kan pulih lagi. Iya. Gimana Pak menurut Mas Kalau BAM dalam sesudah nggak jadi presiden maksudnya. ya bagaimana Pak Jokowi Kalau menurut saya menarik buat memulihkan saya. Sesudah nggak jadi presiden, apakah Pak Jokowi akan mengambil alih Partai Gerindra Kalau itu atau kayaknya enggak. PSI Kayaknya atau kalau ya Gerindra- Projo itu akan jadi partai? kalau saya ngelihatnya nggak akan Gerindra karena A0-nya bahwa Pak Prabowo akan tetap sebagai ketua umum Gerindra sampai kapanpun karena ini tidak ada presidennya bahwa menjadi presiden itu harus tidak rangkap jabatan. Jadi Ya. kayak Megawati ya. Ya, jadi sekarang tinggal saya rasa PSI diserahin ke Kaisang lah, ya kan? Udahlah, itu kan memang udah terjadi kan. sulit untuk dipercaya kalau itu bukan karena izin dan memang so-called Tapi apalah. menurut Tapi Uni, Golkar Hmm, Golkar bisa ya.
Betul. Golkar bisa. Iya ya. Karena ada Pak Luhut di situ. Iya, ada Pak Luhut. Iya, ya, sebentar lagi Terus pulih, kita kemudian doakan Pak Luhut pulih. Golkar tidak punya tokoh. Golkar tuh tidak punya tokoh, jadi Dan Prabowo pasti senang kalau dia jadi presiden, Iya. Golkarnya Pak Jokowi ya. jadi yang membantu mengamankan di parlemen. Oh. Karena periode pertama itu kan pasti nggak akan lebih dari 50%. Sama seperti zaman SBY, sama seperti zaman Pak Jokowi. Jadi harus ada yang mengelola Heeh. Loh, Kim nggak dukungan. sampai 50 ya? Nggak sampai. Itu baru kedua dia ini. Nggak, Kim yang sekarang tuh Koalisi Indonesia Maju, Berapa? Gerindra Nggak, berapa? 12 50% ya. Iya. Golkar mungkin sekitar segitu juga, 25. Iya, nggak sampai 50. Nggak sampai. Jadi PAN cukup dong BHM. Nggak sampai Nggak 50%. PAN. Nggak sampai. Iya. Tergantung si komposisi Jadi, nanti apakah Gelora PBB dan Saya Dapat Oh, Betul, Demokrat dia jangan bangga. lupa don't forget ada Demokrat Demokrat ada. ya? Mungkin Tapi- sampai Ada ya. PAN, ada Ikutin Demok- dong, ikutin. Coba. Lebih dari separuh nggak? Oke. Kim? Iya, iya. Kim itu lebih dari Kursi ya, kursi separuh ya. kursi DPR nggak? Golkar berapa? Demokrat berapa? Gerindra. Jadi Golkar, PAN. Gerindra, PAN Demokrat, PAN Mm-mm. udah 4 Iya. big dapat four. nggak 50%? Sabar-sabar ya, sampai kita Oke, ngomong. sambil. Nah, jadi memang diperlukan apa namanya? Diperlukan siapa yang mengelola. Kalau dulu kan zamannya Pak SBY salah satu Set gap Iya. tugas yang penting buat JK adalah mengelola ini ya. mengelola di Kekuatan politik ini ya. politik di DPR. Ketua kelasnya Pak JK lah ya. Lintas parpol. Iya. Jadi zaman Pak SBY zaman PSBY Sekber juga sempat Iya, ya sempat Abu ada. Rizal Bakri Iya. sebagai ketua umum Partai Golkar kan dia ketua Sekber. Kalau kata Opung Panda dulu cerita, aku sebagai sekretaris fraksi PDI di DPR lebih sering aku ditelepon Pak JK dibanding ketua umumku katanya. Untuk tapi Panda tolonglah aku kata. Tapi aku lihat tuh PDIP tuh bagus loh, kalau sebagai partai oposisi itu bagus loh PDIP itu. Iya ya. Oke banget. Bang Pacu pernah cerita BHM, aku bisa mempertahankan selama hampir 10 tahun tidak ada kenaikan tarif dasar listrik. Iya. Sebelum pada akhirnya di ujung aku ditelepon Pak Taufik, Pacul, kamu akhirnya Pak Pacul, kamu jangan keras-keras itu pasti Iya, jelas iya. Pak Taufik belakang dengan Iya, iya. 2013-an itu. Iya. Itu cerita Pak Pacul pernah cerita tuh sama kita. Tapi Tapi ini- BHM ini PSI bakal dapet threshold nggak nih? PSI gimana tuh? Nggak Menurut kamu menurut lo? gimana? Kamu sebagai Sebagai milenial, anak muda, menurut kamu gimana? Kalau gua rumusnya Mbak ya, ngelihat sebenarnya PSI itu bukan kita lihat, kalau melihat partai di masa sekarang atau di pemilu besok itu harus kita lihat bukan dari nol tapi dari base pemilu yang sebelumnya. Misalnya aku ngelihatnya dari Demokrat aja. Demokrat itu di pemilu pertama 2004 itu sekitar 7%. Maksimal waktu pemilu 2009 dia naik 21%. karena presiden ya. Karena presiden. Karena sama PSI kan dibilang karena presiden. Ya, Katanya partainya dengan presiden. Kaisang akan naik 9%. Ada katanya. presiden di situ. Rumusnya maksimal itu Demokrat 7 ke 21 itu naik 3 kali lipat. Nah, PSI kemarin itu kan 1, berapa 8 ya, 1,7. Ya maksimal ya kalau menurutku ya. Kalau melihat based on Demokrat ya, itu naik 3 kali lipat. Artinya tembus dong 4%. Tembus. Karena Ini maksimal faktor ya. Kaisang. Maksimal ya kalau karena itu ya. Dan ya aku nggak tahu apakah Pak Jokowi dan wave-nya itu akan hadir, akan tumpah ke PSI atau tetap ini gamenya Capres, gamenya Pak Prabowo. Kalau saya lihat tuh PSI itu kan sekarang tuh ngambil suaranya PDIP ya, yang muda, pro Jokowi, Sekuler, sebetulnya nasionalis. harusnya sebetulnya itu lahannya Projo harusnya masuk ke situ. 45% Tapi gitu. Projo sama PSI kan nggak terlalu cocok ya. Projo sama PSI. Nggak Cocok terlalu lah orang cocok. El Munces waktu itu pasti di mana-mana Iya, iya, iya. spanduknya lihat nggak Mbak? Ya sempat dicalonin jadi ketua ya. Iya, Munces. PSI nggak cocok sama PDIP. Iya. PDIP. Iya. Tapi menurut saya Projo kan cocok sama PDIP-nya nggak Munce. cocok sama PSI. nggak, sebetulnya Projo itu kalau mau jadi partai ya lahannya ke PSI kan. PSI ya. Tapi ya untuk melengkapi ini ya, kalau Projo kan grassroots-nya lebih dekat ke PDI kan, market Iya, kelas iya, bawah iya. ya kan. Iya, iya. Sementara PSI kan menengah perkotaan yang Iya, sangat melek digital, Nggak cuma tech savvy dipakai lah. cangkangnya aja. Iya, iya. Karena kan sempet kan si Muni itu siapa namanya?
Budi Ari. Budi Ari kan El sempat jadi Munces. salah satu calon kan untuk Iya. ketua PSI kan. Enggak, itu kan gosipnya. Itu kadang-kadang itu gosip dari mana, Bang? Itu lu yang bikin sendiri ya kayak gosipnya. Enak aja lu katanya. Tapi Pak Jokowi akan punya tempat nggak di pemerintahan berikutnya? Oh, mungkin gini. Nah, kemarin saya kepikiran 3 Kayak hari loh. Li. Kayak si senior minister. Ya. Kalau yang jadi Nggak, yang ini dalam menang, konteks kalau itu. yang menang adalah Prabowo dan Gibran, maka bukan tidak, kita nggak perlu kaget kalau ternyata nanti Pak Jokowi itu diposisikan sebagai senior minister Lee Kuan Yew. Kayak gitulah ya. Ya. Atau jadi ketua DPA kali apa? Sekarang bukan DPA. One Team namanya. Press. One Team Press. Ya. Tapi waktu itu kan nggak punya Tapi One Team kuasa. Press yang Eksekusi. aktif. Tapi One Team Press Nggak, yang ini aktif. jadi ini One Team Press atau senior minister yang ikut rapat kabinet. Masih ingat nggak waktu tahun 2014 Pak Ical, bosnya Mbak Uni dulu di media yang lama, kan dijanjikan sama Pak Bowo senior minister ya, apa menteri utama ya? Masih ingat nggak, Mbak? Menteri utama. Iya, bener nggak Menteri sih? utama. Bener nggak sih? Menteri utama. Ini spesial di Walaupun ya saya sebetulnya Mungkin sih nggak kayak gitu? berharap Indonesia ya kalau mau maju ya kita harus niru Prancis atau Korea Selatan juga niru Prancis. Jadi selain presiden tuh dipilih secara politik, tapi nanti presiden bisa nunjuk perdana menteri orang yang non politik, yang betul-betul apa? Iya. Orang teknokrat, birokrat lah, manajer. Tapi pemilunya milih presiden. Milih presiden. Ya, tapi itu bisa terjadi, tapi Amandemen dulu konstitusi BHM. Enggak, sebetulnya dia tinggal apa menjadikan salah satu Menko-nya sebagai ya Menteri sebetulnya itu utama. sudah dilakukan Jokowi Pak dengan Luhut Pak ya. Luhut. Premier Sebenarnya Pak Luhut tuh udah perdana menteri kan di Mbak, era Pak Jokowi era kedua. RI 1,5. Iya. Iya. Berarti kalau nggak ada Pak Luhut nih, Pak Erik bisa jadi ini ya. Akankah sama Pak Erik dengan Pak Luhut sementara? Beda lah. Enggak. Serius loh. Apalagi sudah cerita kamu yang tidak bisa kita share. Kalau orang yang kayak Pak Luhut itu harus rela menjadi penangkal petir. Ya, terima Terima jadi- dimusuhin banyak orang. Heeh. Ada ya. Tapi ini teman-teman financial Ini karena ngomongin Pak Luhut. enggak Pak Erik ini usaha milik negara. jadi ada ininya ada hari ini 4 tahun lalu saya dipercaya Bapak Presiden Jokowi memimpin kementerian, alhamdulillah bla bla bla. Jadi apa ya, throwback 4 tahun yang lalu Apa itu? barusan Ada peristiwa apa? Pak Erick Thohir 4 tahun yang lalu dia dilantik jadi Menteri BUMN. Terus? Jadi dia bikin throwback. Terus? Ya udah, nanti kita ada episode apakah Pak Jokowi nanti akan jadi Prime Minister? Itu Prime masih Minister. lama, ngomongin itu masih lama, nunggu Oh, iya. Oktober Oh, iya, 2000. kita masih panjang ya. Tapi Tapi yang gua- pasti ada kemungkinan besar dia akan jadi komut di grup-grup itulah yang gede. Oh, masa presiden komut sih BHM? Pak SBY kan komut di Para tempatnya grup. Lah, Ayo kamu. Ayo. Kamu ini Enggak. denial. Akui Enggak, dong. kamu denial. Aku udah tanya Pak CT. Dikasih kantor Dia di memang atas. benar kok. Dia openi, bukan di openi, maksudnya dikasih kantor. Enggak, dia memang posisinya kan Enggak, komisaris utama. Enggak komut. Citikop bukan? Bukan Paling nggak senior advisor. ya. Ya. Paling Iya. nggak. Ya bukan komut dong, komutnya Pak CT pernah jadi chairman. komut kalau nggak salah. Pernah. Enggak. Ya, Aku tapi nanya Pak intinya CT. jadi intinya ya di Tapi kalau itu kan private sector is oke lah. Kalau komut di BRI atau BNI itu kan baru. Tapi kan maksudnya gini, harusnya Pak Jokowi itu kayak Pokoknya presiden dia ada- Amerika lah. After presiden ya apa ini ya long life presiden lah. Yang kemana-mana jadi duta ya ini, itu duta kan yang itu harusnya Pak yang SBY Pak itu SBY. begitu. Itu yang kita harap karena Iya, Pak SBY itu emang seneng Luar bicara di negeri. panggung internasional. Ya. Sempat di apa namanya green apalah Ya, yang tapi itu kurang ya. ini ya. Ya Madrid Club itu kan. Tapi Pengennya kita jadi sekjen tapi- PBB lah gitu kan. Tapi sesudah saya rasa ini semua orang mengatakan bahwa sesudah Ibu Bu Ani ya, Ani meninggal, jadi kesehatannya Pak SBY juga kelihatan dan semangatnya juga. Tapi sekarang belakangan semangat karena Lavani kan, Iya. Lavani keliling Iya Pak keliling Jokowi. daerah Lavani kan. Mungkin Pak SBY lihat Mas AHY paten juga nih AHY dilulukan di seluruh Jawa nih. Aku juga mau lah keliling maksud pula aku kan. Padahal Pak SBY itu mestinya untuk inilah spesial utusan kita Middle East loh. Dia kan Itu pernah climate ngurusin change loh, PBB, climate change ngurusin dia itu. concern loh, Iya. climate change. Tapi hebatnya Pak Jokowi ya, BHM dan Mbak Uni. Dulu Pak SBY setelah purna tugas, ya dia ingin jadi sekjen PBB kan. Nah ini Pak Jokowi, waktu dia jadi presiden,
dia menempatkan Sekjen PBB jadi salah satu wamennya. Iya. Wamenaker. Sekjen Partai Bulan Bintang PBB. Oke, BAM, thank you, Mbak Uni. Sampai jumpa, adios.